pain toleran aku lumayan tinggi. Ya Allah, semoga rasa perih dari produk ini adalah tanda bahwa produk ini bekerja dengan baik. Aku bener-bener bilang sama diri aku nggak mau lagi ngerasain kayak gitu. Bener-bener ngeganggu banget soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai precious people, selamat datang di Cedap, cerita dari pengalaman. Seperti yang kamu bisa lihat dari judul, kalau hari ini aku mau kasih rekomendasi 3 produk Feminine Intimate Care versi aku. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai ke videonya, buat kamu yang baru datang ke YouTube channel aku, hai, kenalin nama aku Nadia. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga nyalain tombol notifikasi supaya kamu jadi handmates pertama yang tahu duluan kalau aku upload video yang baru. Kalau udah, terima kasih banyak. Langsung aja kita mulai ke videonya. Merawat feminine intimate area atau merawat area Miss V sekarang menjadi concern aku, dan menurut aku sama pentingnya dengan kita merawat area muka dan juga area badan. Pakai skincare udah, body care udah, nah sekarang kita ngerawat juga area Miss V. Kenapa akhirnya menjadi concern buat aku itu karena 1 tahun yang lalu aku ngalamin kejadian yang gak enak, yaitu aku ngalamin gatal dan keputihan di area Miss V. Itu sangat mengganggu aktivitas aku sehari-hari, dan pada waktu itu aku memang ada aktivitas in real life yang membuat aku kayak nggak bisa stay at home lebih lama. Aku lebih banyak ada di luar, nggak bisa ngerawat dengan baik feminine intimate area aku. Pas waktu itu bener-bener aku kayak kapok banget, nggak mau lagi ngerasain. Sehingga sejak saat itu aku bener-bener ngerawat Miss V area itu aku masukin ke list hal yang harus dilakukan setiap hari gitu, sama pentingnya dengan pakai skincare atau pakai body care. Do and don't yang aku lakukan setiap hari untuk menjaga Miss V aku. Yang pertama adalah kalau misalkan mau pakai pakaian bawah, pakai rok atau pakai celana, hindari pakai pakaian yang ketat. Yang kedua, usahain celana di dalam kita tuh berbahan katun karena dia yang paling bagus daya serap terhadap keringat. Terus yang ketiga, kalau pakai panty liner, usahain cuman di periode pada waktu kita haid, kayak sebelum dan setelahnya. Tapi setelah itu jangan dipakai kayak all day long, 30 hari pakai panty liner. Oh no, jangan sampai kayak gitu karena dia meningkatkan kelembapan di area Miss V kita. Keempat, pastiin setelah kalian buang air kecil atau buang air besar itu dikeringkan dulu pakai tisu atau handuk khusus untuk area Miss V. Ya walaupun celana dalam kita itu berbahan katun, dia bisa menyerap air, menyerap keringat. Kain dari celana dalam yang kamu pakai itu kan akan menyerap air, sisa air yang ada di area Miss V kamu, dan itu justru bakal bikin kainnya lembab, kainnya basah, dan memicu mikroorganisme jahat bakal tumbuh di situ. So make sure untuk keringin feminine intimate areanya dulu sebelum kamu pakai celana dalam dan juga pakaian yang layer setelahnya. Nah, kalau feminine intimate area kamu ada dalam kondisi yang normal, lagi yang sehat, gak ngalamin sakit atau gangguan apapun, sebetulnya ngebersihin pakai air mengalir aja itu udah cukup. Tapi mungkin buat kamu yang ngerasa kayak kurang nih kalau nggak dibersihin pakai sabun gitu ya, kamu bisa pakai feminine intimate wash atau produk untuk area Miss V yang dia ramah untuk mikroflora yang ada di area Miss V kamu. Yap, jadi di area Miss V kita itu sebetulnya udah ada sistem pembersih, tinggallah mikroflora, namanya bakteri lactobacilli, yang mereka itu mengkondisikan area Miss V kita supaya dalam kondisi normal. Nah, normalnya itu ketika pH-nya rendah atau kondisi asam, supaya mikroorganisme jahat itu nggak nyerang area Miss V kita. Yang terjadi ketika aku kemarin ngalami gatal dan juga keputihan, terjadi serangan pada area mikroflora tersebut. Jadi kondisinya benar-benar mungkin chaos gitu kali ya. Akhirnya mereka nggak bisa mempertahankan dengan baik kondisi yang seharusnya di area Miss V. Ada 3 produk yang jadi top 3 ini berdasarkan pengalaman aku bener-bener pakai, dan sebelumnya aku nggak langsung pakai, tapi aku riset dulu. Aku googling, terus aku cek ke e-commerce, ke rating dan penilaian dari konsumen yang mungkin pernah beli produknya. Aku cek sedetail itu untuk bener-bener tahu ini bentuk fisik dari produknya itu kayak gimana tuh. Dan yang pertama aku menemukan ini Miss Love Spray dari Otisha. Jujur ini aku baru pertama tahu brand ini tuh juga karena aku mengalami ketidaknyamanan dengan Miss V area aku. Dia banyak sekali testimoninya, tapi kita kan nggak gampang percaya gitu kan. Jadi aku cek banyak foto, banyak testimoni, dia itu kandungannya apa. Beneran nggak sih kandungannya itu memang dibutuhkan untuk ngebersihin atau nyembuhin area Miss V. Posisi utamanya adalah air, diikuti dengan 5 natural ingredients. Ada manjakani, daun sirih, kayu rapet,
bidara, melati, dan diikuti dengan beberapa chemical ingredients lain. Terus aku cek di websitenya BPOM, ternyata dia juga sudah terverifikasi oleh BPOM. Itu yang bikin aku yakin mantep untuk akhirnya aku check out. Bentuknya spray, dia warnanya kuning coklat gini ya. Typical feminine intimate care yang bukan busa. Jadi dia bukan sabun. Cara apply-nya setelah kamu ngebersihin area misfi kamu pakai air, disemprot 2-3 kali semprotan dan ditunggu 1-2 menit untuk tunggu produknya bekerja dengan baik di area misfi kamu. Ini waktu aku ngalamin gatal dan keputihan, aku bener-bener pakai ini almost every day, every time. Maksudnya setiap kali aku habis dari kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, setelahnya aku pasti semprot ini. Pain toleran aku lumayan tinggi, jadi aku lumayan tahan kalau misalkan dengan rasa sakit itu aku tahan-tahan. Dan ini cukup perih. Pas waktu aku ngerasain perih itu, aku sambil berdoa kayak, ya Allah, semoga rasa perih dari produk ini adalah tanda bahwa produk ini bekerja dengan baik dan bisa ngebantu aku untuk sembuh gitu. Pada waktu itu aku mikir seperti itu dan aku pakai ini almost every time, every single time. Dan alhamdulillahnya dengan rutin pakai ini, kemudian pakai kiat-kiat yang aku mention tadi untuk melakukan perawatan di misfi area aku setiap harinya, akhirnya aku bisa sembuh. Setelah aku sembuh, aku bener-bener bilang sama diri aku nggak mau lagi ngerasain kayak gitu. Bener-bener ngeganggu banget soalnya. Setelah sembuh, aku jarang banget pakai ini karena aku lebih sering akhirnya pakai sabun. Ngomong-ngomong soal sabun, seperti aku bilang tadi, kalau misfi area kita dalam keadaan normal dan oke-oke aja, sebetulnya nggak bersihin pakai air itu cukup. Tapi kalau kamu adalah orang yang ngerasa kayak kurang kalau nggak pakai sabun, ya nggak apa-apa pakai produk sabun karena memang banyak kok produk untuk feminine hygiene. Dan aku punya 2 produk ini yang menurut aku ini sangat-sangat apa ya? Dia punya karakternya masing-masing. Aku pakai ini, Sebamed. Di atas tuh ada pH 3,8. pH ini dikhususkan buat kamu perempuan yang di usia 15-50 tahun. Feminine hygiene ini dia punya 2 kategori. Jadi yang satu buat kita yang umurnya 15-50 tahun. Dan yang satunya lagi pH-nya lebih di atasnya, itu dikhususkan buat para menopause. Aku punya ini 3, aku udah habisin 1 botol. Terus satunya lagi OTW habis tengah. Dermatologically, gynecologically, clinically tested. Dan ini produk dari Jerman yang gak usah diraguin lagi ya. Kalau pakai feminine intimate care, make sure kalau pH-nya itu memang benar-benar ramah buat mikroflora yang hidup di area misfi kita seperti yang aku bilang tadi. Normalnya kondisi misfi area kita itu ya pH-nya asam. Makanya si Sebamed ini dia pH-nya 3,8. Dia ambil sedikit aja, menurut aku busanya udah lumayan rich banget dan aromanya dia aromanya common aja, sama seperti feminine hygiene pada umumnya, light gitu, nggak ada aroma yang kayak ngeganggu sama sekali gitu, nggak. Satu lagi, ini produk bukan karena dia viral, tapi karena aku ngecek dari ingredientsnya yang disajikan di sosial media. Pincut karena dia ada aroma parfum Arabnya. Kayaknya aku belum pernah cerita di YouTube, selama ini baru cerita di Instagram aja. Kalau untuk misfi area, aku tuh pernah pakai apa namanya, parfum Arab khusus untuk area misfi, namanya Miss Toharo. Nah, mungkin ada yang familiar, bentuknya kayak gini. Nah, itu biasanya aku pakai setelah haid atau kalau mau jadi istri solehot, itu pakai itu oke gitu. Ada aroma parfum Arab, terus di dalamnya ternyata banyak ingredients naturalnya. Sama seperti yang Otisha tadi. Ingredientsnya dia yang pertama ada aquademin, terus yang kedua sodium percocoampoacetat. Ini dia adalah cleansing agent. Jadi kalau nggak salah dia lebih gentle dari SLS. Terus yang ketiga glycerin. Glycerin kan buat ngelembapin kulit kan. Terus setelah itu diikutin dengan natural ingredients, ada pinang, chamomile, kunyit putih, basil, kayu rapet, sirih, Quercus infectoria Gall, Uncaria gambir. Sediaan bahannya ini kental, jadi kalau diambil sedikit aja. Busanya nggak sebanyak Sebamed, tapi menurut aku udah cukup banget untuk ngebersihin area misfi. Ambilnya sedikit, jadi dia nggak gampang tumpah dan nggak mubadir. Kalau dalam keadaan diam, produknya itu membentuk menjadi 2 lapisan. Jadi perlu dikocok dulu sebelum pakai. Wanginya enak banget, kayak parfum Arab literally. Nah, 3 produk ini bener-bener aku pakai dan setiap produknya menurut aku nggak ada yang bisa digantiin dari satu sama lain.
masing-masing itu punya peran buat aku. Makanya aku pakai mereka bertiga ini sebagai feminine intimate routine. Ini waktu aku ngalamin gatal dan keputihan yang gak ngenakin banget. Ini aku pakai kalau mau jadi istri sore hot, dan yang ini buat sehari-hari. Ya kalau misalkan sekarang sih karena aku pakai produk-produk feminine intimate hygiene ini hanya 3-4 hari sekali. Jadi aku ganti-gantian pakainya. Segitu dulu untuk rekomendasi 3 produk feminine intimate area versi aku. Semoga bermanfaat, dan menurut kalian kira-kira mana nih produk yang lebih into banget buat kalian, atau kamu punya rekomendasi produk lain? Akhir kalam, sekarang aku mau pamit. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton video aku sampai akhir. Let's spread knowledge with love. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, precious people. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, like, comment, share, like, comment, share.